Selamat sore, selamat bertemu kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang pada hari ini pelajaran yang keempat dalam triwulan ini dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Mari kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, terima kasih dan syukur Kau masih memberikan waktu yang indah untuk melajari firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi sukacita kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus-Mu boleh menolong kami agar kami boleh mengerti akan pelajaran ini dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Diserahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhirnya. Kami mohon ampun atas semua kekurangan kelemahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami ulang kembali pelajaran yang keempat yang berjudul Melihat Wajah Tukang Emas. Fokus pekan ini yaitu apakah peran penderitaan dalam proses pemurnian? Allah sedang berusaha untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita, untuk mengubah kita menjadi gambarnya, seperti gambarnya. Itu adalah tujuan yang mencengangkan. Dan lebih mencengangkan lagi bahwa karakter seperti Kristus dikembangkan di dalam diri kita hanya saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia. Kehormatan Allah, kehormatan Kristus, juga dalam kesempurnaan tabiat umatnya. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh lupa bahwa kita berada di tengah-tengah drama alam semesta, yaitu pertentangan besar antara Kristus dan setan yang sementara berlangsung di sekitar kita. Peperangan ada beberapa bentuk dan cara, dan meski banyak yang tersembunyi, kita dapat memahami sebagai Kristus. Kita memiliki peran dalam drama ini yang dapat membawa kehormatan bagi Kristus melalui kehidupan kita. Iman di tengah pemurnian. Ayub sebagai contoh dalam iman di tengah api pemurnian, sebab dia memandang kepada emas hasil dari pemurnian. Terbukti sebagai emas, Ayub memusatkan perhatiannya dan membantu melewati masalahnya. Dia merasakan di tengah pemurnian, dia merasakan realitas proses pemurnian. Juga walaupun dia tidak mengerti, dia tahu bahwa pencobaan ini akan menghaluskan karakternya. Ini berhubungan dengan karakter umat manusia. Dalam Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mereka bijaksana dan tidak takut dan terkejut karena mereka telah mempelajari firman. Juga karena kita telah melalui pemurnian dan pembersihan. Kata-kata terakhir Yesus dalam perumpamaan 10 anak darah. Minyak melambangkan Roh Kudus atau karakter. Minyak adalah simbol karakter dan itu tidak bisa diperoleh siapapun untuk kita. Walaupun keselamatan tidak bisa diperoleh melalui perbuatan, namun karakter juga menentukan keselamatan bagi kita semua. Karakter dan komunitas. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus dan menggambarkan gereja sebagai tubuh dan Yesus adalah kepalanya. Kadang kita bisa berbuat baik jika kita sendiri atau dengan orang asing, tetapi sulit untuk berbuat baik kepada orang-orang terdekat dan yang kita kenal. Ini berarti bahwa ketika kita menunjukkan kasih karunia kepada orang lain, kita memberikan kesaksian yang tak tertahan tentang kebenaran Allah. Jadi kadang-kadang kita menyaksikan kebenaran Allah melalui karakter kita itu malah kepada orang lain, bukan kepada orang-orang terdekat kita.
Berarti kita mengenalkan karakter Allah itu kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Bila sedikit pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari-hari yang lalu, dan sekarang kita masuk dalam pendalaman yang di sini ada sebagai inti atau sebagai isi daripada pelajaran ini, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, pembangunan tabiat adalah tugas terpenting yang pernah dipercayakan kepada manusia dan belum pernah sebelumnya hal itu dipelajari lebih penting daripada sekarang ini. Yang kedua, belum pernah ada generasi manusia sebelumnya yang menghadapi masalah yang begitu penting. Belum pernah sebelumnya anak-anak muda, pria dan wanita menghadapi bahaya yang begitu besar daripada yang mereka hadapi pada saat sekarang ini. Poin yang ketiga, di sini dikatakan bahwa poin yang ketiga, dalam perumpamaan, gadis-gadis yang bodoh digambarkan sebagai pengemis minyak dan gagal menerimanya atas permintaan mereka. Ini adalah simbol dari mereka yang belum mempersiapkan diri dalam mengembangkan karakter untuk berdiri di saat krisis. Seolah-olah mereka harus pergi ke tetangga mereka dan berkata, "Beri aku karaktermu atau aku akan binasa." Terus yang keempat, mereka yang bijaksana tidak dapat memberi minyak mereka kepada pelita yang redup dari gadis-gadis yang bodoh. Karakter tidak dapat dipindah tangankan. Poin terakhir, itu tidak untuk dibeli atau dijual. Itu harus diusahakan secara pribadi. Tuhan telah memberikan kepada setiap individu kesempatan untuk memperoleh karakter yang saleh melalui jam-jam pencobaan. Tetapi Dia tidak menyediakan cara yang dengannya satu agen manusia dapat memberikan kepada orang lain karakter yang telah dia kembangkan melalui pengalaman yang sulit dengan belajar pelajaran dari guru yang agung, sehingga dia dapat menunjukkan kesabaran di bawah pencobaan dan menjalankan keyakinan sehingga dia bisa menyingkirkan gunung-gunung ketidakmungkinan. Luar biasa, pelajaran ini menolong kita bagaimana kita membentuk karakter kita, bukan dengan mudah, melainkan dengan cara kita masuk dalam pencobaan-pencobaan yang luar biasa, pencobaan-pencobaan yang berat, di mana pada saat itu membutuhkan satu kesabaran, satu pengertian, satu kebijaksanaan. Kita bisa melihat akhir daripada pencobaan itu bagaimana. Akhir dari pencobaan itu kita harus bisa melihat bagaimana bila mana kita bisa lolos dari menghadapi pencobaan itu. Kita akan mempunyai karakter, dikatakan di sini seperti emas murni. Kita bila mana lulus dalam satu pencobaan yang besar, kita akan mempunyai hal-hal karakter, iman dan lain-lainnya di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita bisa merasakan satu sukacita di dalam kebenaran iman kita, di dalam rohani kita, di dalam batin kita, di dalam hati kita. Kita bisa merasakan betapa kasih Tuhan yang luar biasa melalui pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan bagi kita semua. Dan kita ingat, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, melainkan Tuhan mengizinkan pencobaan itu bagi kita untuk membentuk karakter kita. Itulah sebabnya, sekali lagi, ingatlah, pencobaan itu bukan dari Tuhan, melainkan Tuhan mengizinkan agar kita bisa melaluinya dan memenangkan pencobaan itu. Bila mana kita lolos dan bisa menang dalam pencobaan itu, puji Tuhan, karakter kita bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih lembut atau lebih sempurna daripada sebelum kita
mengalami pencobaan. Inilah satu pelajaran yang sangat perlu kita renungkan di dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita mengerti rencana Tuhan yang terindah dan terbaik di dalam keselamatan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.